Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhanisa ingin menjelaskan sedikit tentang psikolog kepribadian menurut Erik Erikson. Siapakah itu Erik Erikson? Erik Erikson adalah salah satu psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada 15 Januari 1902. Ayahnya adalah seorang kebangsaan Denmark yang tidak dikenal namanya dan ibunya Carla Abrahamsen adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erik Erikson lahir. Ibunya Carla kemudian menikah dengan Dr. Theodore Hamburger, lalu pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium pada usia 25 tahun. Beliau diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak. Akhirnya, Erikson memilih kesenian karena ia memiliki bakat dan minat di bidang itu. Pada masa hidupnya, Erikson pada waktu itu berusia 25 terjadilah sesuatu yang membuatnya berubah secara drastis. Ia diundang untuk mengajar di sekolah swasta kecil di Wina. Sekolah ini dibangun sebagai tempat mendidik anak-anak, sementara mereka atau orang tua mereka menjalani psikoanalisis. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak sehingga ia mengikuti dan tamat dari sekolah pendidikan guru yang menerapkan metode Montessori. Metode Montessori menekankan pada perkembangan inisiatif anak sendiri melalui permainan dan pekerjaan. Pengalaman ini memiliki pengaruh yang tidak pernah hilang dalam diri Erikson. Pengaruh lain yang lebih dalam ialah perkenalannya yang tak terelakkan dengan psikoanalisis ialah ia berkenalan dengan perkumpulan Freud. Mengikuti pendidikan beliau dengan konsep psikoanalisis di bawah bimbingan Anna Freud, mempelajari psikoanalisis dan psikoanalisis di Institut Psikoanalisis di Wina dan tamat dari sana pada tahun 1933. Bisa dikatakan ia telah menemukan identitas profesinya. Singkatnya, Erikson belajar di lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud. Di sekolah itu, Erikson mengulas kembali serta mengembangkan teori Sigmund Freud, sering dikenal sebagai dengan istilah psikoseksual teori, dan memberikan penekanan pada aspek
ego psikologis sebagai kompeten inti dari setiap manusia. Hal itulah yang menyebabkan Erik disebut sebagai post-Freudian. Hasil dari pengembangan teori Freud yang dikerjakan oleh Erikson adalah teori psikososial atau psikososial teori. Teori ini memiliki dampak yang penting terhadap bidang ilmu tahapan-tahapan perkembangan setiap individu. Hal ini disebabkan oleh karena Erikson mampu membuktikan bahwa perkembangan sebagai suatu yang berlangsung seumur hidup berdasarkan pengalaman sendiri, dan inilah yang disebut oleh Erikson sebagai teori psikososial itu sendiri. Selanjutnya yang akan menjelaskan inti dari 8 tahapan. Teori perkembangan psikolog Erikson menjelaskan perkembangan kepribadian manusia dalam berbagai tingkatan. Berikut ini adalah 8 tahapan perkembangan menurut teori psikososial Erikson. Yang pertama, trust versus mistrust sejak lahir hingga 1 tahun. Pada tahap ini, pemulaan pembentukan kepribadian setiap individu. Rasa tumbuh dari adanya perasaan akan kenyamanan fisik dan rendahnya rasa ketakutan serta kecemasan tentang masa depan. Rasa percaya pada masa bayi membentuk harapan sepanjang hidup bahwa dunia adalah tempat yang baik dan menyenangkan untuk hidup. Yang kedua, autonomi versus shame and doubt usia 1-3 tahun. Tahapan ini adalah tahapan kedua perkembangan individu yang ditandai oleh perkembangan kemandirian. Anak di usia ini akan memasuki tahap mengenal dunia eksternal, yang mana anak akan mencoba mengenali dunia sekitarnya dengan mulut, mata, dan tangan yang ia punya. Yang ketiga, inisiatif versus Jude 3-6 tahun. Masa ini sering disebut dengan masa prasekolah atau preschool age, yang ditandai dengan adanya kecenderungan inisiatif sampai Gold. Pada tahap ini, perkembangan anak ditandai dengan kemampuan prakarsa sesuai dengan tugas perkembangannya. Ketiga ini juga dikatakan sebagai masa bermain. Tahapan ini terjadi pada suatu periode tertentu saat anak menginjak usia 3-6 tahun, dan tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar mempunyai gagasan inisiatif tanpa banyak melakukan kesalahan. Yang keempat, industri versus inferiority usia 6-12. Tahapan ini terjadi pada saat memasuki sekolah dasar. Inisiatif anak membawanya berhubungan dengan berbagai pengalaman yang baru. Ketika anak masuk pada masa anak pertengahan dan akhir, mereka mengarahkan kekuatannya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa yang ada di lingkungannya. Anak memiliki perasaan bahwa ia mampu melakukan sesuatu dengan kemampuannya. Yang kelima, masih dalam keempat ya. Pada saat anak di tahap ini, area sosial bertambah luas dan
dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan sekolah, sehingga semua aspek memiliki peran. Misalnya orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. Apabila anak dalam usia ini tidak diperlakukan seperti anak yang tidak mempunyai kemampuan, maka perkembangan anak akan diisi dengan perasaan rasa rendah diri atau perasaan tidak dapat berkompeten dan tidak produktif. Yang kelima, identity versus confusion, usia 12-18. Di sini anak sudah mulai menjadi remaja. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa ini, individu diperhadapkan dengan menemukan eksistensi dirinya. Bisa disebut dengan pencarian jati diri. Akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya. Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik, maka anak tersebut akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas. Yang keenam, intimate versus isolation, usia 19-40 tahun. Dalam tahap ini, seorang memasuki fase dewasa muda. Setiap individu dalam tahapan ini siap dan berusaha untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain. Singkatnya, individu mulai belajar untuk bermasyarakat. Individu dalam tahap ini tampil sebagai seorang yang mencintai, memelihara persahabatan dan pekerjaan, bahkan berbagi dengan orang lain. Yang ketujuh, generativity versus stagnation, usia 40-65. Dalam terminologi Erikson, generasi ini memasuki tahap semangat berbagi versus menyerap diri dan stagnasi, atau disebut usia dewasa. Mereka berada pada tahap ini memiliki semangat untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan dan menjalani hidup agar lebih berguna. Fakta seseorang sudah memiliki anak tidak menjamin dia memiliki semangat berbagi. Misalnya, orang tua harus melakukan lebih banyak hal daripada hanya menghasilkan keturunan. Mereka juga harus melindungi dan membimbing mereka. Ini artinya orang tua harus sering mengorbankan kebutuhan dirinya mereka sendiri. Pada tahapan ini, mereka harus mengatasi godaan untuk memuaskan diri sendiri yang hanya mengarahkan kepada stagnasi tidak produktif. Apakah stagnasi adalah perasaan bahwa individu tidak berbuat apapun untuk membantu generasi muda. Yang ke-8, integrity versus despair. Kaum lanjut usia dalam tahapan ini harus menghadapi serangkai kehilangan fisik dan sosial. Mereka kehilangan kekuatan fisik, kesehatan, kehilangan pekerjaan, sehingga pendapat mereka hanya tergantung pada dana pensiun. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai kehilangan pasangan, kerabat, atau teman satu persatu. Erikson menyadari bahwa banyak penyesuaian fisik maupun sosial yang harus dilakukan lansia.
Selain itu, Erikson menyebutkan tahapan ini merupakan pergaulan integritas ego versus keputusan. Seiringnya dengan mendekatnya para lansia menghadapi kematian, mereka mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Proses ini mereka berkonfrontasi dengan rasa putus asa, puncak perasaan bahwa hidup bukan seperti yang diinginkan dahulu. Namun sekarang waktu sudah habis dan tidak ada lagi kesempatan untuk mencoba gaya alternatif. Yang sekian yang dapat saya sampaikan, hanya segitu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.